Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami setiap hari. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Mazmur 90 ayat 7 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan merayakan ulang tahun ke-70 dan ke-80. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 90 ini sangat sering digunakan oleh hamba-hamba Tuhan atau para pendeta di saat melayani seseorang yang berulang tahun ke-70 dan yang berulang tahun ke-80. Sesuai Mazmur 90 ayat 10 yang mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudaraku, sesungguhnya apa sih yang disyukuri seseorang yang berulang tahun 70 dan yang berulang tahun 80 sehingga merayakannya dengan istimewa? Saudaraku, ada beberapa kemungkinan yang mendasari seseorang merayakan ulang tahun ke-70 atau yang merayakan ulang tahun ke-80 lebih istimewa. Antara lain, ia meyakini bahwa mencapai umur 70 tahun atau mencapai umur 80 tahun adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mengapa? Karena ada firman Tuhan dalam Alkitab atau Bible, yaitu salah satu kitab yang dapat dipercaya kebenarannya, mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mengatakan salah jika seseorang meyakini umur 70 tahun dan umur 80 tahun adalah umur yang diberkati Tuhan. Walaupun di umur 80 tahun mengalami penderitaan. Saya ulangi saudaraku, tidak ada yang mengatakan salah jika seseorang meyakini bahwa umur 70 tahun dan umur 80 tahun adalah umur yang diberkati Tuhan sehingga dirayakan dengan istimewa. Seperti tempatnya yang istimewa, makanan atau hidangannya istimewa, yang melayani pun istimewa, hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, jika dimungkinkan
hamba Tuhan yang terkenal atau pendeta yang terkenal. Secara umum saudaraku, perayaan ulang tahun ke-70 dan perayaan ulang tahun ke-80 selalu dirayakan lebih istimewa dari ulang tahun yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau merayakan ulang tahun ke-70 atau ulang tahun ke-80 dengan istimewa, istimewa di sini dirayakan dengan berbeda dengan ulang tahun yang lain. Artinya istimewa hidangannya, istimewa undangannya, istimewa tempatnya, istimewa pula pengkhotbahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Jika kita mau merayakan ulang tahun ke-70 atau ulang tahun ke-80, apa yang terbenak dalam pikiran saudara sehingga ingin merayakannya dengan istimewa? Mungkin ada yang berpendapat karena Tuhan memberi panjang umur, seperti apa kata Pemazmur 90 ayat 10 yang mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saudaraku, sebelum saya teruskan renungan ini, saya mau menyampaikan latar belakang Mazmur 90. Orang-orang Israel yang keluar meninggalkan Mesir ialah orang-orang Israel yang berumur di antara 20 tahun sampai 40 tahun. Yang berumur 20 tahun sampai 40 tahun dilenyapkan atau dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka yang selalu bersungut-sungut, selalu tidak percaya, selalu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bilangan 14 ayat 27 sampai 29. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Musa menulis Mazmur 90 ini, Musa dan Israel telah menjalani perjalanan 38 tahun sejak keluar dari Mesir. Sedangkan orang Israel yang berumur 20 tahun dan 40 tahun telah binasa dalam perjalanan. Jadi tidak ada satu orang pun yang berumur 70 tahun dan 80 tahun tiba di tanah Kanaan. Jika ada yang berumur 70 tahun, tentulah akan menjadi ukuran panjang umur seseorang di saat itu. Saudaraku, saya mau mengajak kita semua untuk membandingkan kelompok umur menurut WHO. Menurut WHO, umur 0 tahun sampai 17 tahun disebut anak-anak di bawah umur. Umur 18 tahun sampai 65 tahun disebut pemuda. Jadi belum disebut lansia. Umur 66 tahun sampai 79 tahun disebut setengah baya. Ini pun belum dapat dikatakan lansia. Umur 80 tahun sampai 99 tahun disebut orang tua. Sedangkan umur 100 tahun disebut orang tua lanjut usia. Saudaraku, menurut kelompok WHO, bahwa umur 66 sampai 79 tahun disebut setengah baya, yang berarti belum lansia. Jadi umur 70 tahun belum pantas disebut panjang umur seperti pemahaman oleh banyak orang. Jadi jika kita mengatakan merayakan ulang tahun ke-70 dengan istimewa karena Tuhan memberikan kita panjang umur, alasan ini sepertinya tidak tepat atau kurang tepat di saat sekarang.
Karena panjang umur menurut kelompok umur WHO ialah orang yang berumur 100 tahun yang disebut orang tua lanjut usia. Hal ini sangat diterima akal karena umur manusia sesudah Nuh 120 tahun menurut Kejadian 6 ayat 3. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada orang berumur 120 tahun seperti di Jepang. Maaf saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, merayakan ulang tahun ke-70 atau ke-80 tahun harus kita jadikan menjadi momen introspeksi diri. Apakah hidup kita adalah hidup yang bermakna atau bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama? Ingat saudaraku, kita meninggalkan dunia ini tidak membawa harta seperti deposito, rumah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Harta kita adalah berbagai kebaikan yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia itu. Oleh karena itu saudaraku, marilah membuat tema ulang tahun kita, ulang tahun yang bermakna. Mengapa? Supaya setiap ulang tahun kita mengintrospeksi diri, apakah hidup kita bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Jika kita menyadari hidup kita tidak bermakna, bertobatlah dan bertekadlah untuk hidup lebih baik di tahun-tahun berikut. Dengan rendah hati kita memohon dukungan doa dari teman-teman seiman, agar di tahun berikut hidup kita lebih bermakna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya sedang berjalan menuju tanah Kanaan, yaitu kota baru, Yerusalem yang baru, kota yang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita. Saudaraku, untuk mencapai Yerusalem yang baru, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menuntun dan membimbing kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mendengar firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.